kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami meredakan diri dan Engkau tidak mengindahkannya? Tidak mengindahkannya juga. Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berakhlak dengan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki adalah supaya mau membuka belenggu-belenggu keluargamu dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah tanahmu akan merasa seperti pajak, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan bawahmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau mengatakan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan, dan kegelapan Tuhan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun rumah yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan dan memperbaiki tembok yang khusus, yang membentukkan jalan supaya dapat digunakan ini. Silakan. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang memberi hatinya untuk mendengar firman Tuhan, sehingga ia diubahkan oleh firman Tuhan itu. Ini satu pesan dari Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Yesaya kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda sudah mulai membangun rumah-rumah mereka setelah mereka diperbudak di Mesir karena dihukum oleh Tuhan. Ekonomi mereka mulai bangkit, dan karena usaha mereka, ladang mereka makin maju, mereka mempekerjakan banyak buruh pegawai. Ekonomi meningkat, itu janji Tuhan. Tanah yang gersang dipulihkan oleh Tuhan. Mereka juga mulai membangun rumah Tuhan walau belum selesai pada waktu itu. Dan mereka mulai beribadah seperti biasa. Ritual-ritual ibadah dijalankan. Dan juga mereka juga melakukan perintah Tuhan yang namanya berpuasa. Mereka memiliki banyak visi ke depan, rencana-rencana, pergumulan, beban, persoalan banyak. Dan rupanya apa yang mereka kerjakan itu diperhatikan Tuhan. Sama seperti kita, rupanya kebaktian itu Tuhan perhatikan. Bagaimana ibadah itu
apa doa-doa kita. Berpuasa salah satu kewajiban bagi orang Israel. Ada hari bulan tertentu atau pergumulan pribadi dimulai dengan puasa. Karena apa? Ada banyak hal yang tidak Tuhan mau jawab kecuali dengan puasa. Banyak hal. Jadi berpuasa itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan, menekan keinginan daging untuk menaikkan keinginan roh. Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Jadi mereka pun menjalankan itu, saudara. Tetapi waktu mereka menjalankan kebaktian dan puasa itu, mereka tidak fokus. Mereka menganggap itu hanya ritual biasa, menahan haus dan lapar sampai nanti waktu jam berbuka. Dan selama puasa-puasa mereka itu, mereka juga memperhatikan burung-burung mereka dan menekan mereka, menahan upah mereka, menunjuk-nunjuk mereka, menghina mereka, merendahkan mereka sebagai buruh. Banyak Tuhan perhatikan. Oh, begini. Yang namanya merekam diri bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang. Apa yang dilakukan kepada orang yang buruk bisa balik kepada orang yang berpuasa atau yang beribadah, dan yang baik juga bisa berbalik kepada orang yang berpuasa atau yang beribadah itu. Jadi setelah mereka berpuasa sekian lama, beribadah sekian lama, kenapa doa-doa tidak dijawab? Mulai mereka mengeluh. Mana ini Tuhan? Apa kurang lagi puasa kami? Kurangkah lagi harinya? Mereka bersujud-sujud, dan sujud-sujud itu Tuhan perhatikan. Sehingga Tuhan mendesak seorang nabi yang bernama Yesaya supaya menegur bangsa Yehuda bahwa berpuasa dan ibadah bukan merupakan satu trik yang langsung Tuhan mau jawab. Walau ada perintah itu, jenis ini yang berat ini hanya bisa terkabul kalau orang mau berpuasa. Jadi saudara, berpuasa itu penting, baik buat kesehatan, baik untuk pengabulan doa. Di Alkitab banyak contoh-contoh orang yang melakukan puasa, Bapak Ibu. Banyak sekali. Satu kali ada dalam perjanjian lama, Nabot, seorang raja Israel, istrinya jahat, Isabel. Di dekat istana ada kebun anggur Nabot. Tapi Raja Ahab yang berkuasa waktu itu melihat kebun anggur Nabot begitu indah. Itu diperhatikan istrinya Isabel, gimana kalau jadi milik kita ini? Masa orang ini dibujuk untuk membeli? Dia bilang ini warisan, tidak akan kami berikan kepada siapapun. Harga sekian, pokoknya kasih. Tidak mau dia. Akhirnya istrinya bandel. Dia cari orang untuk memfitnah. Dipanggil orang yang nakal, bilang nanti bahwa Nabot ini mengutuki Allah dan baik Allah. Ya, diberi saksi. Akhirnya Nabot dilempari dengan batu dan mati, sehingga kebun anggur Nabot diambil oleh Raja Ahab. Berkat hasutan istri, Tuhan melihat dan Tuhan menghukum Isabel. Dia jatuh mati dan bangkainya dimakan anjing. Semua habis. Itu dinubuatkan oleh Nabi Elia. Macam-macam. Tuhan melihat perbuatanmu mengancam orang miskin. Siapa saja yang mengancam orang miskin, Tuhan yang membalas. Nabot sudah tidak ada. Dan kemudian Raja Ahab berdoa kepada Tuhan sambil berpuasa. Dia berdoa, 1 Rajanya 21, 27, 29. Karena apa? Nabi Elia datang sama dia. Bukan hanya istrimu Isabel yang mati, yang mengerikan begitu. Dia jatuh, kepalanya pecah, tubuhnya dicapi-capi anjing, dan tidak ada jejak yang tinggal. Habis semua roh. Giliranmu sebentar lagi. Raja ini merendahkan diri. Dia berdoa, berpuasa. Terdapat teguran dari Nabi Elia. Berdoa, berpuasa, Tuhan dengar. Inilah kehebatan puasa.
Tuhan dulu hatinya. Oh, itulah Tuhan selalu berusaha ada kesempatan orang bertobat. Kalau mau sungguh-sungguh, hanya dibilang sama Nabi Elia, oke, kamu bebas tidak kena hukum. Nanti giliran anakmu yang kena. Ya dia selamat saudara, tapi rumahnya tetap Tuhan balaskan. Anaknya yang dapat. Itu ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 27-29, kisah kebun anggur Nabot. Demikian juga satu kali murid-murid datang kepada Tuhan. Tuhan, kok kami berdoa tidak dapat mengusir roh itu, tidak bisa menyembuhkan orang itu. Apa salah kami Tuhan? Tuhan berkata dalam Matius 17:1, jenis itu, jenis masalah itu, jenis setan itu tidak dapat kalian usir atau sembuhkan saat itu kecuali dengan doa dan puasa. Itu contoh saudara. Jadi betapa pentingnya kita belajar berpuasa. Kalau ada doa saudara, barangkali nggak dijawab-jawab. Itu trik. Itu Tuhan yang bilang. Terus sebabnya juga saudara, Musa dalam kitab Ulangan 9 ayat 9, ketika dia naik ke gunung Tuhan untuk menerima 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia menjadi manusia, jari-jari Allah. Syaratnya jumpa Tuhan pada waktu itu di perjanjian lama, dia harus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa. Demikian juga kita melihat Raja Daud ketika dia selingkuh, di mana panglima perangnya Uria disuruh perang sampai mati demi mengambil istrinya, istri jenderal panglima itu, istri Uria. Dari hubungannya itu lahir seorang anak. Dia sayang sama anak itu. Tapi Tuhan melihat perbuatan macam-macam ya. Anak itu sakit ngeri sekali. Daud sangat sedih melihat anaknya. Aduh, ini anak laki-laki lagi nih untuk masa depan. Dari hasil perselingkuhannya itu dia berdoa, dia berpuasa. Dalam 2 Samuel 12:16, Tuhan dengar, tidak Tuhan dengar anak itu mati. Demikian juga Tuhan Yesus memberi teladan sama kita. Roh Kudus setelah dia menerima baptisan air, dan ada peneguhan dari baptisan air itu tentang ketiga Allah yang esa itu. Setelah dibaptis, terbukalah langit, terkoyaknya langit, terdengarlah suara dari Allah Bapa di sorga. Ketika turun Roh Kudus dalam wujud yang bisa dilihat, bagaikan merpati yang indah. Itu roh, wujudnya merpati. Tuhan berkata, Bapa di surga berkata, inilah itu Yesus yang baru terima baptisan air ini di Sungai Yordan, bukan di percikan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia dibawa oleh Roh Kudus setelah itu kepada guru dan berpuasa seperti Musa 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena dia mau melayani mulai dengan puasa. Karena dia nanti akan pikul salib, angkut dosa manusia. Perlu kekuatan, perlu diuji oleh iblis. Soal makanan, soal kedudukan, soal pamer, semua diselesaikan dengan firman Tuhan. Yesus berkata ada tertulis. Itu sebabnya kita perlu ada waktu selalu dengan firman Tuhan, karena itu yang menerangi kita untuk tidak begini-begini. Itu sebabnya kita perlu ada waktu kebaktian. Orang yang kebaktian pasti dia lebih sehat. Amin. Janji Tuhan, pasti dia lebih diberkati secara ekonomi, secara fisik, pasti diberkati. Karena dalam firman itu diajari bagaimana beribadah, bagaimana menyangkal diri, bagaimana tidak macam-macam, sehingga tidak dapat hukuman. Itu janji Tuhan, diberkati dan lebih sehat, saudara kekasih.
Kalau sempat saudara melihat ada jemaat lebih diberkati pada dia Kristen Natal atau apalah namanya, yang sekali sebulan pun tak datang pada sudah terima baptisan. Coba lihat, lebih bahagia, lebih banyak hartanya atau emasnya banyak, emas antam lah, emas apalah, emas bandar baru lah, apalah itu. Cek di rumahnya, berbatang-batang kan? Karena hari Minggu juga tancap terus. Pakai mobil mewah kah? Lebih ganteng kah? Lebih cantik kah? Enggak. Hati-hati saudara, berpuasa juga bikin sehat. Saudara, rupanya dalam ibadah itu dan berpuasa itu mesti sungguh-sungguh, jangan macam-macam, jangan menghina-hina orang, gak boleh, supaya doa dikabulkan. Satu kali ada seorang anak muda, masih muda, dia mengidap penyakit yang namanya obesitas. Saudara, obesitas itu penyakit ya. Kalau disebut obesitas itu udah melebihi bobot yang wajar. Bagaimana menentukannya? Terusnya lingkar pinggangnya kalau umur sekian mesti sekian, lebih dari sekian obesitas. Kenapa disebut penyakit? Pasti ada efeknya dalam dirinya. Lemak diserang bagian dalam begitu banyak di mana-mana, menutupi jantung sehingga mengganggu, gak tahan dia berlari, ada lemas. Karena jantungnya dijepit oleh lemak, jadi susah dia mau dengan baik. Bagian levernya juga terjadi perlemakan di hati, sehingga ada sirosis, luka-luka parut di hatinya, sehingga tidak bisa mendetoks racun. Hati atau liver yang paling keras kerja di dalam seluruh organ tubuh. Karena apa? Lebih dari 500 fungsinya. Lain dengan jantung, fungsinya hanya satu. Fungsi jantung adalah hanya memompa darah keluar masuk. Pokoknya itu aja tugasnya. Itu aja. Tapi kalau liver, saudara suka begadang, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Waktu malam lah liver itu mendetoks, artinya membuang segala racun, mengatur untuk membakar lemak dan lain sebagainya. 500 fungsinya. Otak aja tidak seperti itu. Ada 500 dan dia lebih enak bekerja waktu malam. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Semua tubuh kita ini ada fungsi. Jadi pemuda ini udah gemuk sekali, udah dibilang sama dokter harus berusaha. Kalau tidak nanti kamu banyak masalah. Ya, masalah di jantung, masalah di ginjal, masalah juga lutut-lutut karena terlalu berat. Lututmu itu enggak mampu. Kaki semua sendi-sendi akan enggak mampu memikul beban berat itu. Kita aja kadang-kadang memikul sesuatu misalnya agak berat, tas agak berat sekian jam udah sakit begini. Apalagi kalau yang permanen badan kita yang berat. Gimana kekuatan lutut? Jadi dibilang sama dokter olahraga dan jaga makanan. Oh begitu ya. Tidak sempat dia pergi ke pusat kebugaran. Akhirnya dibelinya alat-alat olahraga. Salah satu treadmill. Dia punya uang, pasang di rumahnya. Ada semangat. Habis itu alat penentu detak jantung, kecepatan. Dia sekali kan bukan lari. Jatuh, ngos-ngosan. Habis 3 bulan, dia periksa lagi dari berat awal dan setelah 3 bulan tetap. Udah mahal beli itu, tapi mahal. Dia kembali ke dokter yang mengarahkan. Dokter bohong. Sudah upayakan beli dan aku olahraga. Oh, udah olahraga apa? Treadmill dok. Tiap hari, iya dok. Bagaimana makannya? Biasa dok. Sekian ini.
Sampai kapanpun olahraga kalau makan begitu, dengan harap biar kita ibadah teratur, bahkan puasa. Kalau masih kelakuan seperti itu, seperti di ayat ini, jangan harap dapat duluan. Sama dengan yang tadi, bisa dari Allah. Tapi kalau terus seperti itu, tidur-tiduran, makan terus, sikit-sikit makan terus. Itu contoh saudara. Jadi masih ada perubahan. Kalau saudara sudah mulai rajin beribadah, udah berapa lama berjemaat, dan sebagainya, ada perubahan, mesti ada. Mesti lebih sehat, mesti lebih semangat, mesti lebih baik, mesti lebih mencari berkat. Udah pasti saudara makin diberkati, fisik, mental, rohani. Kalau saudara betul-betul beribadah. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi ditegurlah sama Nabi Yesaya, tidak akan ada jawaban untuk segala apa yang kalian minta itu. Ayat 3 dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Semua marah sama Tuhan. Kenapa? Kami berpuasa loh. Ada lagi orang sepertinya puasanya teratur, tapi bukanya luar biasa. Lengkap saksama. Bukanya lengkap. Ini yang kedua, buah manis semua. Buah lengkap. Puasa apa begitu? Langsung isi lagi yang dibakar itu. Isi lagi semua. Ya. Saudara, gak lama lagi saudara kita akan berpuasa. Lebih banyak pengeluaran di bulan puasa. Iya Pak ya? Ayo jualan bulan puasa. Dimana-mana mungkin lah makanan. Pasti laris manis, apalagi kalau enak-enak. Tapi jangan jual saksa, bakal laku. Tapi seperti itu, mereka hidup kamu lebih sehat. Udah disiapkan itu nanti ya untuk paginya buat sahur lengkap. Nanti untuk berbuka, malam lagi disikat habis, tetap sakit datang. Tadinya puasa itu supaya hebat sebenarnya, melompat jam makan yang normal, kan hemat kan? Harusnya keluar makan siang sekian 10.000, rupanya dendam di hari yang lebih geli juga. Orang Kristen tidak seperti itu puasanya. Saudara punya pergumulan berat, ada satu doa gak pernah Tuhan jawab. Lama kali. Ada? Udah tahu kiatnya kan? Puasa. Puasa. Dan waktu puasa itu jaga ucapan, jaga sikap. Tuhan itu baik. Dikasih fasilitas paling. Kalau betul ini ya, datang sama aku, pasti aku jawab. Kalau sungguh-sungguh. Itu sebabnya doa itu sangat besar kuasanya. Kalau tidak ada berpantang atau menahan diri saudara yang kasih. Jadi tidak ada kelebihan yang satu dari lain. Kalau saudara mau berpuasa, memang saudara mungkin berpikir, aku mana tahan, aku ada lambung. Kata dokter, justru orang yang sakit lambung kalau puasa justru sembuh. Apa logikanya? Dia dikasih libur untuk tidak kerja. Kalau saudara belum bisa tahan full puasanya, minum air putih, air hangat ketika berpuasa itu. Mulai dari seperti itu. Ya, makanan jangan dulu, mulai kurang jamnya, sedemikian rupa aturlah. Saudara, sebab perut kita ini juga kalau terus dia kerja, dia pun capek. Kalau dia terus bekerja untuk yang berat-berat, dia pun lelah. Jadi ada waktunya juga kadang-kadang kita perlu berpuasa, termasuk untuk doa, termasuk buat kesehatan. Pakar bilang, ahli kesehatan bilang katanya
Belajarlah puasa, namanya itu intermittent fasting. Ada puasanya tidak makan daging dulu. Bukan puasa terusnya ya. Demi kesehatan. Coba dulu untuk yang ini. Coba dulu nggak minum gula. Nggak ada gula. Sama sekali. Ada tujuan puasa itu. Saudara mau lebih sehat, lebih segar, lebih bahagia, lebih berenergi bekerja. Ibadah dan berpuasa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan masih menjawab doa. Rajinlah berdoa, rajinlah beribadah. Tuhan baik. Tuhan baik. Biarlah firman Tuhan menerangi hati saudara, dan pergumulan saudara yang berat itu ada jawabannya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Biarlah kita semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Membuat